yang tadi sama-sama kita dengarkan lantunan ayat sucinya. Asyik Ibrahim Ustaz, siapa itu namanya tadi? Ustaz Fikri, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ikrimah At-Taqwa Muhammad Rian. Segenap kepada orang-orang tua yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang mana dengan izin dan rahmatnya kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka ikut bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, ngumpulnya kita, apa-apa yang tadi sama-sama kita dengar menjadi sebab Allah turunkan berkah dan rahmat di tempat ini. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili handai tolong kita yang telah pulang rahmatullah, semoga pada malam hari ini yang telah pulang rahmatullah, Allah Ta'ala senantiasa cucurkan kuburnya dengan rahmat. Ya Allah, jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang masih ada dua-duanya atau salah satu dari mereka yang masih ada melalui tempat yang berkah ini, semoga orang tua kita yang masih ada Allah Ta'ala sehatin badannya. Allah jaga kesehatannya. Allah panjangkan umurnya. Dan kita anak-anaknya diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua kita. Dan semoga asbab kita duduk di sini Allah Ta'ala jadikan pula anak-anak kita, keturunan yang soleh dan soleha. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah serta curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Saya kagak lama-lama nih Bu, ceramah Bu, sampai 1:30 aja. Hadirin rahimakumullah, ini malam kita melaksanakan perayaan Maulid, artinya perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira tahu gak siapa yang pertama kali ngadakan Maulid di Indonesia? Bu, tahu gak yang pertama kali ngadain Maulid? Pak, woi, Pak, ya, Bu, tahu gak yang ngadain Maulid? Kalau tahu, ntar saya kasih handphone. Baru diminta sama kontainer. Ibu-ibu mau tahu gak siapa yang pertama kali ngadain Maulid? Bro, mau tahu? Mau tahu banget, mau tahu betul? Yang pertama kali ngadakan Maulid itu Maulana Sarif Hidayatullah, atau yang kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tahun berapa sih ngadain? Ada riwayat mengatakan 15-16 Masehi. Ada juga yang mengatakan 5-16-18 Masehi. Waktu itu Maulana Sarif Hidayatullah berhasil memukul mundur pasukan Portugis yang diyakini oleh seorang wali Maulana Sarif Hidayatullah sebagai pasukan kafir.
Begitu diusir, menang pasukan Maulana Syarif Hidayatullah, maka diadakan peristiwa Maulid sebagai wujud rasa syukur, sebagai wujud rasa girang karena berhasil memukul mundur pasukan kafir. Kita juga begitu. Kita ngadain Maulid nih, gembira, senang atas lahirnya Nabi. Saya belum pernah dengar ada orang habis ngadain Maulid, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu pada bercerai di rumah tangga. Kenapa lu bercerai itu? Gara-gara Maulid dia bercerai. Gara-gara Maulid duit pada habis. Gara-gara Maulid pada lapar. Enggak. Maulid wujud rasa senang, rasa girang. Tuh, lihat bapak-bapak tuh mukanya. Ibu-ibu mukanya dari remaja tuh kan. Yang lagi perempuan muka-mukanya tuh muka-muka lapar, tapi senang ada Maulid. Ada yang nahan perut, ada yang nanti kesemutan, ada yang sengaja dari rumah kagak makan. Ngarepin mudah-mudahan dari atas di atas ini kasih makanan. Wujud rasa senang dengan lahirnya Maulid. Siapa yang pertama kali mengadakan Maulid? Nabi, Bu. Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, bulan yang gak dikenal. Siapa yang kenal bulan Rabiul Awal? Orang-orang kafirnya sebelum Nabi sebelum Nabi diturunkan, itu lebih mengenal 4 bulan yang disebut dalam Al-Quran Arba'atul Hurum, 4 bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu dihormatin, gak ada perang, gak ada apa. Gila, itu 4 bulan, bulannya gak dikenal. Nabi dilahirin bulan yang gak dikenal jadi terkenal. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin, lagi-lagi hari yang gak dikenal. Ini maaf, kalau Nabi lahir di hari Sabtu, ini orang-orang Majusi atau orang-orang Yahudi itu dia akan ngomong, pantas Nabinya umat Islam dikenal karena lahirnya di hari raya kita, orang Yahudi. Itu orang Yahudi lebarannya hari Sabtu. Yang di hari Sabtu ini orang Yahudi nggak boleh mancing. Ayo lu. Orang Yahudi bukan yang ngomongin orang buruh kecil. Orang buruh kecil mah tiap hari mancing. Kalau Nabi lahir di hari Minggu, itu hari Minggu, hari rayanya orang-orang Nasrani. Ini maaf, orang-orang Nasrani itu meyakinkan bahwa hari rayanya itu hari Minggu. Jadi kalau dikenal juga Nabi terkenal, Nabi Muhammad, orang-orang Nasrani akan ngomong, pantas Nabi yang dikenal lahirnya hari raya kita. Kalau lahir di hari Jumat, Nabi diyakini hari Jumat ini sebagai hari raya kita di umat Islam dalam seminggu. Hari rayanya pakai miskin dalam seminggu. Nabi lahir di hari Jumat. Orang-orang juga ngomong, Nasrani, Yahudi ngomong, oh dia pantas mulia lahirnya di hari rayanya dia. Tapi Nabi lahir di hari yang tidak dikenal, bulan yang tidak dikenal, hari yang tidak dikenal, jadi terkenal karena Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda puasa di hari Senin? Apa kata Nabi? Fihi hulidtu, di hari itu aku dilahirkan. Berarti yang melaksanakan Maulid pertama Nabi Muhammad. Kalau ada sebagian dari kita nih umat Islam, ya,
umat Islam yang ngomong begini nih, Bu, ngapain sih ngadain maulid? Kan ada yang begitu tuh. Umat Islam. Ada. Ya kan ada yang begitu tuh. Ngapain sih kita ngadain maulid? Yang ngajinya beda kan sama kita kan ada yang begitu tuh. Ya. Beda kan kita menurut coba jalan Al-Quran kemana tahu? Ngapain sih kita ngadain maulid? Seolah-olah dia mau bicara. Kenapa sih kalian girang dengan lahirnya Nabi? Nabi lahir bukan cuma kita, Pak, Bu. Para malaikat ikut girang. Para malaikat itu dijelaskan. Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril sebagai bertindak sebagai sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, nunadi isyairul mahluzah min ahlul ardi was samawat fitahani wal bisyara. Wahai Jibril, kasih tahu semua min ahlul ardi was samawat, orang-orang yang di langit, orang-orang yang di bumi, hendaklah dia bergembira karena sebagai isyarat bahwa kekasihmu mau dilahirkan, diturunkan di muka bumi. Jibril menyuruh orang-orang ahli dunia, ahli langit. Wih, makanya Pak ya, susah bukanya saya Pak. Iya, susah. Sampai sengkek-sengkek menurut. Nah ini bukan bukain. Jauh soal tangan mana juga kita bisa. Aus sih gitu. Jibril menyuruh orang ahli langit, ahli bumi. Orang ahli bumi siapa? Orang-orang yang mengisahkan Allah. Para ahli langit siapa? Para malaikat. Makanya dalam Maulid Tiba itu dijelaskan, fatazal arsyu taraban wa istighsara. Langit ini girang. Fatazal arsy. Fatazal arsy, aras ini bergoyang girang. Senang karena lahirnya Nabi. Jangan kata langit Pak, jangan kata malaikat. Kita nih ibu-ibu bapak-bapak mau pas nikah lama nggak punya anak, begitu punya anak girangnya telepon rumah, girang banget udah. Anaknya begitu lahir bro aja, wah dibersihin semuanya, udah sedikit digendongin loh, wah anak lahir, anak cakep, anak perdana menteri, padahal lagi jelek capang, hijau gitu, masih pakai anak cakep. Anak lahir tuh, anak lahir girang banget. Ibu-ibu ini yang piara kucing Anggora umpamanya. Anak kucing lahir girang banget. Ini Nabi Bu yang lahir, Nabi yang lahir. Allah suruh menghias langit, menghias bumi. Bidadari disuruh dandan, para malaikat disuruh menyambut kelahiran Nabi. Sorga disuruh hias, cantik-cantiknya sorga. Neraka disuruh tutup sama Allah Ta'ala karena lahirnya Nabi. Girang, senang. Bidadari disuruh berhias. Bidadari, ya Allah, bidadari, jangan kata mukanya, jempolnya kita lihat girang banget ya bidadari. Makanya kan kadang-kadang kita ngelihat orang cakep nih, bapak-bapak khususnya laki-laki, ngelihat perempuan cakep, ngomong lah, saya bidadari, pret. Kagak ada apa-apanya sama bidadari itu. Oh mama temennya, gua tadi lagi ke mall, mall tutup ya, lagi ke mall, gue lihat waduh cakep banget, kayak bidadari, gua udah usah bukanya kayak pada ngeliat bidadari aja. Cakep bidadari. Kalau kata andai kata Nabi sekiranya jempolnya bidadari lama aja sedikit aja, niscaya ini langit akan selalu cerah, selalu bercahaya. Lihat jempol bidadari tuh.
Tapi nanti pun bidadari kalah cakep bidadari. Sama siapa? Sama ibu-ibu. Kalau suami itu taat, istri taat sama suaminya, patuh sama suaminya. Oh, Nek. Ngaji, Gak punya. nutup aurat sama suami, kagak nyolong duitnya. Ya kan? Ada kan kadang-kadang lagi mandi dompet pindah. Nek, Ada nggak Pak Ibu coba? Tapi bukan ibu-ibu sini sih Pak, bukan ibu-ibu sini. Itu ibu-ibu Babelan Pak. Di Babelan. Dia muter, tapi aslinya orang sini juga sih. Itu kalau ibu-ibu patuh sama suaminya, disuruh sholat 5 waktu sholat, disuruh puasa Ramadan, nutup aurat, ya kan, bersyukur sama suaminya, terima kasih sama suaminya. Itu kata Allah Ta'ala, kata Nabi, silakan masuk surga dari pintu mana aja. Perempuan itu. Apalagi kalau perempuan ngizinin lakinya nikah lagi, apalagi. Oh, bapak-bapak bilang banget tuh. Gue seneng banget yang mau selamatan tuh. Perempuan akhir zaman nanti, kata Nabi waktu Nabi mau wafat, itu Nabi berpesan kepada mantunya beliau, termasuk sahabat dan santrinya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti akhir zaman yang pertama kali Allah Ta'ala angkat di muka bumi ini, hilangnya sifat malu dari diri wanita. Udah kagak ada lagi rasa malu perempuan, kagak ada rasa malu, udah diangkat tuh Allah Ta'ala rasa sifat malu. Karena apa? Kurang bersyukur sama suami ngasih duit tiap hari 25.000, 50.000, ngambek. Giliran suami ngasih duit 300, 400, girang banget. Rasa syukur nggak ada. Pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah perempuan itu, wanita itu nggak sholat ya Rasulullah? Oh, rajunan dia sholatnya sama lakinya. Lah perempuan tanya bapak-bapaknya, bapak-bapak subuh belum bangun, ibu-ibu udah bangun, ya kan? Bapak-bapak baru berangkat kerja, pulang kerja, bininya udah ngerapiin. Tapi kenapa masuk neraka perempuan? Laki sih kagak sedikit, tapi banyak perempuan. Karena kurang bersyukur sama suaminya. Makanya Bu, kuncinya syukur, biarin lagi ngasih duit sehari 1.200.000, yang penting bersyukur udah. Biarin lagi ngasih duit 1.200.000 sehari, gila itu udah pokok. Kalau kata orang tua kasih bilang ajar aja udah ajar, banyakin mesem aja udah, banyakin senyum, tapi jangan di perapatan jalan. Dia kayak ketemu nyengir, jalan tapi orang nanya, itu bini itu udah lama begitu bini bapak itu, kenapa nyengir aja? Nih perempuan yang jadi, perempuan jaga. Makanya nanti waktu Isra Mi'raj tuh kebanyakan yang disiksa di neraka tuh perempuan, karena kurang bersyukur sama suaminya. Nah Rasul mempunyai seorang istri, mempunyai seorang, kata Nabi nanti akan dicabut rasa malu dalam diri perempuan. Coba lihat sekarang. Dulu zamannya saya masih kecil tuh, bapak-bapak itu, bapak haji semua masih kecil, yang kagak lazim itu banyak, tapi orang pada malu. Dulu perempuan nih bu, jangan ngomong dulu bapak. Bapak mendingan ngomong sama dia pak, daripada bapak kan CS saya. Kalau dia sampai teman lainnya itu goblok. Hadirin rahimakumullah, nih perempuan hati-hati. Rasa bersyukurnya kurang, kalau udah dicabut rasa malunya. Dulu perempuan yang asal kita masih kecil, zamannya kita, zaman bapak kita, zaman nenek kita, perempuan ini kalau pakai pakaian segini nih, yang pahanya kelihatan, yang keteknya kelihatan, dulu malu dulu, malu. Aib pakai pakaian segini.
Sekarang orang pulau kecil ikut pakai pakaian begitu, yang perempuan pakai pakaian yang segini, pagi-pagi belum cuci muka, belum apa, udah beli nasi uduk, kayak kelihatan. Ya kayak kelihatan, ya kan? Lah kalau orang luar negeri, artis orang luar negeri, cakep, pahanya baru bening. Lo bener-bener lihat ngomongin TV apa? TV saya kan gede 60 in, kalau nggak percaya rumah saya tuh. Oh, buah-buahannya lagi musim. Kalau orang-orang dulu, orang-orang artis, pakaian pahanya kelihatan, pakai celana pendek, pakai yang keteknya kelihatan, bening. Orang pulau kecil pagi-pagi pakai pakaian segini. Mana beli nasi uduk buat lakinya sarapan, pakai pakaian segini nih. Kalau orang artis orang kota diginiin pahanya bening. Kalau orang pulau kecil begitu pakaian begini ngegaruk ngepul. Kayak oncom. Kalau artis aja begini aja nih. Kayak tadi bening banget. Ya dia nggak beli TV buat kalau saya. Orang pulau kecil lagi begini nih. Mulut tuh ketek dia semua gol para pasir. Dulu nggak lazim, sekarang jadi lazim. Ini hati-hati nih. Hati-hati beruan. Pertama kali dicabut rasa malu, kata Nabi di perempuan. Pantas Nabi kalau meninggal awasi perempuan, jaga wanita. Hati-hati. Ini peringatan malu kalau kita lihat contoh dari Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Waktu Sayyidatul Aminah binti Wahab ibu Nabi, itu waktu lagi ngidamin Rasul. Umur 7 bulan, 8 bulan sampai mau ngelahirin, kagak ada rasa sakit-sakitnya. 7 bulan, 8 bulan, Sayyidah Aminah ngimpi Nabi, para Nabi dan Rasul. Ngimpi. Nah, kalau ibu-ibu sini mah begitu hamil 7 bulan, 8 bulan, ya ngimpi gitu, udah kuntilanak. Waktu lahir Nabi, itu dijelaskan, begitu Nabi lahir, tidak ada yang namanya air ketuban. Ketubannya kagak ada air ketuban. Orang pulau kecil juga kagak ada air ketubannya, diminum. Darah kagak ada Nabi. Makanya apa yang mau membedakan Nabi dengan yang lain? Ciri Nabi badannya wangi, tangannya nih penuh dengan keberkahan. Makanya julukan Nabi yang diantaranya disebut diantaranya itu Shahibul Barokah, orang yang tangannya penuh dengan keberkahan. Tangannya Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utbah ibn Farqad radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Utbah ibn Farqad punya bini 4, Pak. Sayyidina Utbah bin Farqad punya bini 4. Pak, 4 bininya, Pak 4 bininya. Kalau bapak apa bininya lagi hadir, bininya 4. Sayyidina Utbah bin Farqad. Pernah suatu hari Sayyidina Utbah bin Farqad datang ke rumah istrinya. Istrinya 4 itu mau pada ngumpul. Ketika mencium aroma minyak wangi, semua istrinya pada masing-masing memandang. Yang muda mandang yang tua mandang lagi yang ini. Ngomong kalau bahasa kayak kita deh, lu pakai minyak wangi itu deh. Kagak kok sih nggak pakai minyak wangi ini? Lagi kita wangi banget ya. Begitu Sayyidina Utbah bin Farqad gilir lagi ke tempat istri yang lain. Begitu dikabarkan dia mau datang ke tempat istri yang lain, istri-istrinya semua 4-4-nya nih pada beli minyak wangi, pakai minyak wangi yang lain biar wanginya
biar disenengin sama Sayyidina Utbah ibn Farqad suaminya. Dia pakai minyak wangi ini. Tapi ketika Sayyidina Utbah bin Farqad kegilir, itu istrinya yang pakai minyak wangi segitu enaknya, dia mencium wangi badan Sayyidina Utbah bin Farqad, hilang itu wanginya istrinya yang pakai minyak wangi yang bagus. Sampai dalam riwayat istrinya mencium sendiri badannya. Kok minyak wanginya lain ya? Kok minyak wanginya lain? Dicium sampai akhirnya istrinya ini berani bertanya kepada Sayyidina Utbah bin Farqad. Kalau bahasa kita nih, bapak lu nih mau nanya, itu minyak wangi apa sih enak banget diciumnya? Sampai kita nih pengen beli minyak wangi kayak begitu, kagak ada wanginya. Minyak wangi apa? Apa kata Sayyidina Utbah bin Farqad? Badanku ini tidak pernah pakai minyak wangi. Hanya saja aku pernah luka, badanku pernah belang, tapi asbab tangan Nabi, badanku yang belang dipegang sama Rasulullah, dipegang sama Nabi Muhammad. Begitu dipegang, hilang penyakit belangku, hingga bekas tangannya Nabi kena di dalam badanku, hingga sampai hari ini badanku terasa wangi, asbab tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tangan kita begitu. Hah? Ya bapak nih kalau nemuin bininya, nggak pakai minyak wangi, coba nggak pakai deodoran, bau ini apaan tahu? Saya kali minyak wangi juga harus apa minyak wanginya? Bantar Gebang Men, bau sampah. Sayyidina Utbah ibn Farqad. Nih tangan penuh keberkahan. Ada orang rambutnya botak dipegang sama Nabi. Anaknya bilang, ya Rasulullah, ini anakku. Nggak pernah nambah rambutnya ya Rasulullah, dipegang sama Rasulullah sebentar. Gak lama langsung hari itu rambutnya jadi panjang, jadi numbuh rambut. Tangan Nabi, berkah tangan Nabi. Tangannya nih yang keluar air dari tangannya. Ludah Nabi nih penuh dengan keberkahan. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah ditunjuk sama Nabi sebagai panglima perang. Ketika mau jadi panglima perang, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sakit matanya. Ditanya sama sahabat Bilal, ya Bilal, di mana Ali? Ali sakit ya Rasulullah. Coba panggil. Begitu dipanggil, dilihat sama Rasulullah. Kenapa kau Ali sakit mataku ya Rasulullah? Sakit, iya. Dibuka sama Nabi, diludahin sama ludah Nabi, cuk. Sekejap itu mata yang diludahin sama Nabi kontan sembuh. Bahkan Sayyidina Ali pernah ngomong, mataku yang diludahin sama Nabi dengan mata yang tidak diludahin sama Nabi lebih terang. Mata yang diludahin sama Nabi lebih terang. Asbab apa? Ludah Nabi, Bu. Ludah Nabi, Pak. Ludahnya. Bapak-bapak bisa juga begitu tuh. Ada tetangganya sakit, ngapa mata lu sakit bang? Sini gulungai. Cuk, insya Allah kotak selama-lamanya. Gak kenal duit, gak kenal bini, gak kenal anak. Beda ludah kita nih, beda sama ludah Nabi. Makanya Nabi benar, bashar la kal bashar. Semua mengenal Nabi kecuali manusia dan jin. Bukan cuma manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan, hewan pun mengenal Nabi. Kalau Nabi Allah Isa bisa menghidupkan mukjizatnya orang yang mati jadi hidup dengan izin Allah. Artinya orang ini pernah hidup, lantas Allah ambil nyawanya, dia meninggal. Nabi Allah Isa minta doa supaya orang dihidupin. Artinya orang ini pernah hidup. Orang yang hidup meninggal dihidupin lagi sama Nabi Allah Isa. Tapi Nabi pernah menghidupkan barang yang mati, benda, batu kan benda mati, tapi hidup asbab Nabi. Dalam kisah disebutkan ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumah putri beliau, Sayyidah
Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Ketika Rasulullah datang, Sayyidina Hasan wal Husain itu nangis. Begitu nangis dia ngomong, ya Fatimah, anakmu, anak tuh tangisan Hasan wal Husain membuat kupingku ini sakit. Coba kau susuin anak itu. Datang. Begitu dia datang kepada Sayyidah Fatimah, ini Sayyidah Fatimah lagi numbuk gandum pakai kayu yang besar. Tuh ada lumpang. Kebetulan lumpang ini terbuat dari batu Arab Saudi. Mau ditumbuk itu gandum. Dengan izin Allah, gandum ini ngomong, ya Rasulullah, jangan engkau yang menumbukku, cukup aku yang akan menghancurkan diriku sendiri. Bukan cuma gandum, batu yang menjadi tempat untuk menumbuk ini ngomong sama Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau hancurkan gandum ini, cukup aku yang akan menghancurkan gandum ini dengan apa, dengan caraku. Batu yang ngomong sama Nabi, batu. Tapi dengan satu syarat ya Rasulullah. Apa syaratnya kata Rasulullah? Jangan jadikan aku ini termasuk bahan bakarnya api neraka. Karena bahan bakarnya api neraka itu diantaranya wa kullun nasi wal hijarah. Semua manusia dan batu-batuan. Batu ini yang didoain nama Nabi tidak dihindar zaman Uhud. Batu yang diinjak sama Nabi waktu Isra Mi'raj. Batu yang lumpang itu yang dihindari dari Allah dari bahan api neraka. Yang lainnya dari bahan bakar api neraka, mau batu bacan, batu akik, batu biru jadi bahan bakar api neraka, udah semuanya. Karena apa? Sebab Nabi Muhammad SAW. Bukan cuman batu, hewan. Ada di zaman Nabi ada orang preman itu ngomong sama Rasulullah, ya Muhammad, ini orang bukan Islam. Muhammad, ente benar Nabi? Iya, aku Nabi. Kalau kau Nabi, pasti ada mukjizat. Ya, kau minta apa kata Rasulullah? Kau minta apa? Ini ada binyawak. Kalau binyawak ini bersaksi bahwa engkau itu Rasul, aku masuk Islam. Baik, kata Rasulullah. Binyawak Pak, binyawak. Bayangin, binyawak ini, bukan iguana, binyawak. Dipegang oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah ngomong, ya Dob, man ana, wahai binyawak, siapa aku? Itu binyawak langsung ngomong hari itu, siapa yang gak kenal engkau wahai Rasulullah? Siapa yang gak kenal engkau? Siapa yang gak kenal engkau? Engkau adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Gue saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Binyawak mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Itu binyawak, binatang yang cuma dikasih insting sedikit. Makanya manusia nanti di akhir zaman Pak, ketika manusia terjadi kiamat, itu manusia umat Nabi Muhammad tuh itu terbagi macam-macam. Ada yang sepertiga umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita yang ada di sini deh. Masuk surga tanpa hisab. Ada sepertiga lagi umat Nabi Muhammad yang masuk surga, namanya dosanya banyak tapi diampuni, masuk ke dalam surga. Ada sepertiga lagi umat Nabi Muhammad yang kepengen masuk surga, dosanya banyak sampai malaikat bilang, ya Rabbana wajadnahu asrafu ala anfusihim wa wajadahu min adzunubi azalil jibal. Ya Allah, ini umatmu, umat kekasihmu dosa kebanyakan, seolah-olah gunung kalah besar dengan dosanya. Ghaira annahu, hanya saja pernah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuman itu doang. Itu juga kelombangan nikah kali. Kalau nggak nikah nyemplung ke neraka.
Makanya dalam riwayat malaikat Malik tuh, malaikat Zabaniyah disuruh sama Nabi, disuruh sama Allah Ta'ala. Ketika Nabi dilaporkan, ya Rasulullah, ada malaikat yang lapor, ada umatku yang satu orang masuk ke dalam neraka. Satu orang yang Jibril, iya. Untung nabinya Nabi Muhammad. Kalau saya jadi nabi, berapa orang Jibril? Satu orang, injak terus mengelepin neraka. Untungnya Nabi Muhammad Raufur Rahim. Nabi minta Allah Ta'ala agar umat yang satu orang ini masuk dari neraka, dimasukkan di diangkat ke surga. Singkat cerita, ketika malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik turun nyari umat Nabi Muhammad, gak ketemu. Allah bilang, kau tidak akan tahu ciri umat kekasihku. Apa cirinya? Ciri umat Nabi Muhammad ada di dalam bawah lidahnya, ada di dalam hatinya, berucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada riwayat mengatakan di bawah lidahnya tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada riwayat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini malaikat yang di neraka nyari gak ketemu, ditarik lidahnya semua dibuat, dibanding, ada kan lidah banding tuh, ini mah bukan, dicari baru ketemu umat Nabi Muhammad. Satu orang masuk dalam neraka, Nabi masih nolongin. Kurang apa Nabi sama kita? Kurang apa Rasulullah sama kita? Rasulullah nggak minta apa-apa. Kalau hari malam ini kita menyanjung Nabi, wajar. Kita bikin maulid, kita berselawat bukan untuk meninggikan Nabi, tapi kita jadi besar karena Nabi Muhammad. Orang yang rajin berselawat namanya jadi terkenal, tapi orang yang menghinakan Nabi, yang mengucilkan Nabi, yang kurang ajar sama Nabi, namanya akan hancur di dunia. Boleh lihat tuh yang di Swedia apa tuh, yang siapa namanya tuh, namanya Charlie Hebdo ada, iya kan tuh, yang angus tuh, yang gosong dalam mobil, jejeritan, bukan jejeritan, dipanggang dalam mobil 3 jam, mati karena dia menghina Rasulullah. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak kenal sama Habib Syekh bin Abdul Qadir Segaf Solo. Itu Habib Syekh dulunya siapa gak dikenal, cuman karena bawa selawat sama Nabi jadi terkenal. Orang yang memuji Nabi akan dipenuhi segala hajat dunianya, tapi orang yang menghina Nabi dihancurkan sama Allah Ta'ala. Nabi diam tapi Allah gak diam. Dulu ada kiai yang gondrong tuh, yang ngucilin Nabi, yang katanya Nabi masih kecil, belekan, ingusan. Itu dia lagi menceritakan dirinya sendiri tuh, menceritakan dirinya sendiri bahwa saya masih kecil ini ingusan begini. Di bawah Nabi, di bawah Nabi. Kita juga begitu salawat sama Nabi, bukan untuk meninggikan derajat Nabi. Nih di Masjid At-Taqwa umumin tuh DKM, Bapak Haji Abdul Fahmi bilang, weh warga RT, warga Pulau Kecil, mulai besok kita jangan salawat sama Nabi biar Nabi tekor. Enggak. Weh orang Pulau Kecil, kita bersalawat sama Nabi biar Nabi tambah tinggi. Enggak. Yang perlu salawat ini kita sama Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz Agus Mamun bilang, kalau tanda kita cinta sama Rasul, perbanyak salawat sama Nabi. Ini ibu-ibu nih ustaznya, ibu-ibu bapak-bapak juga, jangan sampai kita dikotor mulut kita dengan tidak bersalawat. Nabi Allah Khidir alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi, para Nabi dan Rasul, pernah bilang, wahai para Nabi dan Rasul, amalan apa yang bisa merubah orang dari ahli cilaka menjadi ahli bahagia, dari orang cilaka menjadi orang bahagia? Semua para Nabi dan Rasul tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya Nabi Allah Khidir alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, amalan apa
yang bisa menyelamatkan orang dari ahli cilaka menjadi orang bahagia, dari orang yang tadinya sengsara jadi bahagia. Apa kata Rasulullah? Perbanyak engkau selawat kepadaku. Itu kuncinya. Ibu-ibu nih, ya, apalagi yang baru punya anak satu, punya anak dua, kalau lagi nyusuin anak banyakin sholawat dong. Ibu-ibu kalau lagi nyusuin anak banyakin baca sholawat. Orang-orang dulu nih, zaman nenek-nenek kita nih, zaman emak kita kalau lagi netein kita nih, anaknya baca sholawat. Ya Bibir Mustafa berlima. Nih air susu diminum, anaknya lagi apa namanya nyusu, sampai perhatiin emaknya baca sholawat. Ibu dulu, ibu-ibu dulu. Kalau sekarang, ibu-ibu sekarang lagi nyusuin anak, boro-boro sholawat, yang ada dia nyanyi sobi cihudin, sobi cihudin. Pantes tuh anak cihudin yang udah. Bisa kita bahasain sama sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita nih masjid lagi dibangun, nih masjid At-Taqwa lagi dibangun nih, lagi dibangun masjid, masjid baru rumah Allah. Siapapun masuk masjid, mau siapapun, mau hansip, mau jenderal, mau rakyat jelata, mau pejabat, kalau dia masuk masjid kudu buka sendal, buka sepatu. Siapapun orangnya, rumah Allah nggak ada ketinggian mangga di dalam masjid. Masjid bukan masjidnya yang jelek, bukan. Jadi kalau ada orang ngomong gua mau marah gedek sama masjid, salah. Yang kita gedek bukan masjid, yang pengurusnya. Biar jadi ngurusin masjid yang benar. Kita ngurusin rumah orang kaya aja dikasih duit, apalagi ngurusin rumah Allah. Ibu-ibu nih yang masih punya duit, punya rezeki, ya kan, taruh duit di masjid. Buat apa niatin? Bapak-bapak niatin begitu juga. Ya Allah, saya pengen jariah buat orang tua saya yang telah pulang rahmatullah. Apa yang ada di masjid, hati-hati. Ini orang zaman sekarang mau hajatan, mau tahlilan, mau hol, mau 40 hari, 7 hari, 100 hari, nggak punya karpet, pinjam karpet masjid. Ya kan, ada kan begitu? Ada. Buat ini karpet kurang, pinjam karpet masjid, haram. Karena orang ngasih wakaf ini buat ibadah di dalam masjid, bukan untuk umum. Jangan sembarangan masjid ini, hati-hati. Merasa punya masjid, ini kan masjid wakaf bapak saya, bapak lo kan yang ngasih wakaf, bukan lo. Bapak ente yang ngasih wakaf, jangan sembarangan. Kesian bapak ente yang ngasih wakaf. Apa yang ada di masjid? Air, nih keran. Kalau lagi musim panas, kagak ada air. Ini warga setempat ngambil air buat di rumahnya, air masjid. Tarik selang sampai rumahnya, sampai penutup toron-toronnya air masjid. Hati-hati. Orang wakafin ini jariah. Di sini dia ngebor, dia keluarin duit, dia keluar beli mesin, dia beli tukang, bayar tukang buat ngebor, semata-mata buat jariah, buat orang yang sholat di masjid, yang wudhu, yang buang air kecil, yang ngebersihin masjid. Dipakai buat umum. Hati-hati. Wajar kalau doa kita ditolak Allah Ta'ala. Wajar kalau anak kita berkader. Wajar kalau istri kita pada melawan. Wajar kalau suaminya kawin lagi. Kenapa? Kita lagi memanfaatkan ruang masjid, merasa kita bertetangga sama masjid. Apa yang ada di masjid punya kita? Belum. Hati-hati. Hati-hati. Masjid itu rumah Allah. Siapa yang mengganggu rumah Allah, Allah yang akan marah. Tapi siapa orang yang mensucikan masjid, yang memakmurkan masjid, Allah akan makmurkan hidupnya. Amin. Orang yang azan di masjid, syarat memberi syafaat. Orang yang bisa memberi syafaat diantaranya muazin. Orang yang muazin itu bisa memberi syafaat, memberikan pertolongan di yaumul kiamah. Siapa muazin yang azan di masjid? Rutin selama berapa tahun? 12 tahun kata ulama.
12 tahun gak dibayar, tapi kalau udah ngasih ambil. Jangan minta target. Nih gua azan sehari 5 kali selama sebulan terbayarnya segini ya. Hati-hati. Masjid rumah Allah. Jangan sampai ntar yang punya rumah marah sama kita. Jangan sampai nanti kita dibikin cilaka sama yang punya rumah. Masjid ini lambang kemakmuran. Orang masuk masjid mau nikah silakan dari masjid. Cuman tulis di depannya, ini mau nikah dalam masjid, ibu-ibu dilarang masuk ke dalam. Karena yang dikhawatirkan ibu-ibu ini ada haid. Masuk masjid orang ngizinin, DKM ngizinin. Orang yang haid masuk dalam masjid, dosanya buat DKM. Hati-hati. Kas masjid juga begitu. Ini hati-hati. Kas masjid merasa banyak, dipinjemin, diputerin. Ada yang begitu ya? Tapi bukan masjid sini, di sana juga Bangladesh. Bukan di sini, bukan Pak, bukan. Anda kata di sini paling ya cuma 2 sampai 80 orang. Iya, cuma. Jangan. Bahkan ada satu masjid di tempat mana saya lupa, itu uang kasnya kagak ada. Dapat langsung dikeluarin. Kenapa? Ini orang yang sedekah. Ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak sedekah di masjid. Niatnya pahalanya buat bapaknya, buat suaminya udah meninggal. Bapak-bapak niat buat apa namanya amal jariah. Tahu-tahu sama bendara masjid di apa namanya dipendem aja. Orang tua ini di alam kubur masih diinjak dulu. Lu katanya sedekah dong, iya Pak. Lu katanya sedekah, iya. Lah gue di kuburan masih diinjak dulu sama malaikat. Jangan-jangan nggak disalurin. Hati-hati. Masjid rumah Allah. Jangan sampai apa yang ada di masjid paku aja nggak boleh ngambil. Paku. Dulu ada kiai di Jakarta namanya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu waktu lagi ngerehat masjid Al Barokah. Itu almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i lagi betulin paku yang bengkok begini. Muridnya ngomong, Kiai, itu paku kenapa diapain tuh Kiai? Saya mau lurusin. Lain itu Kiai itu masih banyak paku yang lurus. Kenapa paku yang bengkok dilurusin? Kan ada paku yang bagus-bagus itu ngapain? Apa kata almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i? Jangan sembarangan nanti ngomong. Ini orang beli paku pakai duit. Duitnya ini buat pembangunan masjid. Jangan sampai satu paku aja hilang. Kalau masih bisa saya lurusin. Saya takut tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ini mah kadang-kadang orang ya Allah, bukan di sini sih bukan. Nyari makan di masjid. Ada pantas masjid 80 tahun baru kagak bangun-bangun. Lah orang ngambil motor duitnya dari sumbangan masjid. Iritan mobil pakai sumbangan masjid. Makanya kita bangun masjid nggak perlu banyak orang alim. Kalau semua orang kiai pada ngumpul buat masjid, insya Allah nggak kebangun ke masjid, nggak kebangun. Lah masing-masing kiai buka kitab, kagak ada yang buka cek. Kiai ini ngomong kiblat bagusnya pada begini. Nanti apa sih begini? Tulis lagi. Coba 2 kiai, 2 insinyur, 2 orang kaya, 2 pemuda kumpulin. Berapa masjid mau direhat semuanya? Sekian miliar. Yang satu orang kaya nyumbang. Tutup semua buat masjid. Urusan sol, urusan karpet, urusannya saya orang kaya yang akan menutupin. Masjid sebulan juga rapi udah. Makanya kalau orang dulu bangun masjid itu hati-hati. Segala pasir, segala direhat semuanya dikumpulin, ditaruh di lubang. Biar apa? Biar ngasih jariah. Masih dapat pahalanya. Jangan sampai kita nanti ini hilang keberkahan masjid. Lagi-lagi masjid bukan salah masjid. Masjid gak salah yang ngurus kadang-kadang. Yang ngurus kadang-kadang di masjid. Nih Nabi di masjid ngatur strategi. Nabi di masjid sholat berjamaah. Di masjid juga Nabi menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan di masjid. Ibu masjid gak akan kita kebangun kalau nggak ada partisipasi dari umat Islam yang ada di wilayah ini nih. Kumpulin duit
kasih sedikit jariah kita. Jangan-jangan asbab yang sedikit tuh Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang banyak. Asbab yang sedikit ini Allah jadikan anak kita soleh soleha. Jangan-jangan gara-gara kita ikut pembangunan masjid Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, istri kita istri yang soleha, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau kita pelit, oren, pantat kuning, buntut gasiran, orang itu orang mau pelit dibang rumah masjid malas-malasan, entar lihat aja begitu dimakan cesek baru pelit tuh. Apalagi kalau pas Jumat kalau yang paling lancar tuh kotak amal lancar. Begitu naruh duit cara naruh, mau taruh 2.000 ditaruh 20.000, mau naruh promo 2.000 jangan ditaruh 25.000. Tiap lewat sini tuh ngomongin menuju takwa nih, gue salah naruh duit nih, gue salah naruh duit nih, gue apa gue di sini. Hati-hati, hormati rumah Allah. Kalau ada orang yang ngerawati rumah kita, kita kira bagaimana Allah yang mau ngerawati rumah kita. Ada sedikit-sedikit taruh duit di masjid. Jangan sampai gara-gara kita tidak mau memperhatikan rumah Allah, nanti Allah dan Rasulnya nggak akan memperhatikan kita. Nggak usah, bukannya apa orang kaya, bukannya pelit, tapi orang yang rajin sedekah dia akan membalas keberkahan. Dia rezeki kasih buat ini. Kalau pelit Pak, ya Allah, jangan ya. Ibu-ibu itu, coba ibu-ibu punya laki pelit juga kagak diceritain, udah malu. Suaminya lewat, oh itu suami Pok yang mana? Itu bukan di tetangga saya. Tapi kalau suaminya baik, baru lewat dia ngomong, neng itu suami saya tuh, suami baik. Orang kalau pelit ya jangan kata dosanya, sepitingnya penuh disedot marah. Sepiting kalau penuh tuh untuk enak aja gue tapi ngumpulin tuh. Orang pelit. Ngopi sore, ampas kopi dijemur lagi buat ngopi besok pagi. Orang pelit, ya kan? Makan kacang malam hari, begitu buang air besar dilihatin kacangnya. Dipungut, dibersihin, dijemur buat makan siang. Orang pelit, maka hati-hati nih buat yang pelit. Kalau orang yang pelit, yang pelit jangan harap punya temen. Jangan harap orang juga kalau pelit juga males temen. Lu temen enggak, bukan sama pelit. Dia mah pelit. Lu pelit dia mah. Dosanya kita minta marah. Dosanya kita minta. Dosa lu banyak banget buat gue. Enak aja gue dapetin ngomongin lu. Ini maulid nggak akan bisa terselenggara kalau nggak ada partisipasi dari warga, ya kan? Semata-mata sebagai partisipasi warga, biar apa? Biar kita dikenal sama Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, orang yang berselawat sama Nabi itu punya jaminan dari 4 malaikat, disebut malaikat Muqarrabin, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Jibril dan Israfil. Ada satu malaikat yang bernama Israil, malaikat pencabut nyawa. Dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang berselawat kepadamu pagi 10 hari, pagi 10 kali, sore 10 kali, aku akan memohon kepada Tuhanku dengan jaminan siapa orang yang berselawat kepadamu 10 kali pagi dan sore, ketika maut dibawa ke maut akan aku cabut nyawanya seperti aku mencabut gandum menurut rambut dari gandum hati yang dicabut pelan-pelan banget sama malaikat. Karena apa? Karena orang tersebut rajin berselawat sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang berselawat sama Nabi bukan cuma kita yang dikenal, tapi nama orang tua kita dikenal. Fulan bin Fulan berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Fulana binti Fulana berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Orang yang berselawat sama Nabi namanya tadi gak asing di kuping Nabi Muhammad SAW, karena dia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat rahimahullah, demikian apa yang saya sampaikan ya, karena waktu udah malam. Ceramah kalau maulid malam-malam gak boleh lama-lama ya. Kalau lama-lama pertama kaki kesemutan, perut perih, bibir pecah-pecah,
tenggorokan kering dan susah buang air besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa kita surat Al-Fatihah. Kita mohon sama Allah Ta'ala di majelis yang berkah ini, semua yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, bapak lagi, semoga dengan berkahnya maulid, ibu-ibu semua yang hadir di sini, bapak-bapak, Allah Ta'ala sehatin badannya, Allah panjangkan umurnya dalam doa, Allah limpahkan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang ada di tempat ini, semua yang ada di tempat ini, insya Allah di tahun-tahun yang akan datang dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Mekah dan berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang ikutan di acara maulid ini, insya Allah yang ikut dana, yang ikut tenaga, yang ikut pikiran, yang ikut pendanaan untuk acara maulid ini, insya Allah Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih banyak lagi. Yang ikut pakai tenaga diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala, yang diberikan membantu dengan pikirannya, insya Allah pikirannya dibuat cerah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan asbab yang mau kita mampu di sini, yang belum punya kerjaan, insya Allah lepas dari maulid ini mendapat kerjaan yang layak. Yang belum dapat jodoh, yang laki-laki insya Allah akan mendapat jodoh wanita yang soleha. Yang perempuan insya Allah akan mendapatkan lelaki yang soleh. Dan semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan buat kita, buat hidup kita, buat keberkahan dunia dan akhirat kita. Al-Qabul wa ta'amikuni surah al-ma'mul wa ila hadratul rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syirin Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang salah sekali lagi ini dari kehilapan dan kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.